Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Bagaimana kabar saudara? Baik, luar biasa. Puji Tuhan. Boleh lihat kanan kiri, kasih senyum, katakan halo, happy Sunday. Boleh kasih tos, boleh kasih salam. Puji nama Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan seri Kingdom Value, ya. Kita akan melanjutkan seri Kingdom Value dan hari ini kita akan membahas tentang yang namanya stewardship. Buat teman-teman yang butuh PowerPoint bisa scan QR yang ada di depan. Kenapa ini penting, saudara? Karena ternyata stewardship sebuah prinsip dalam kerajaan Allah yang tidak boleh kita lewatkan. Tidak boleh kita biarkan begitu saja. Stewardship harus menjadi sebuah gaya hidup. Stewardship harus menjadi sebuah dasar prinsip kehidupan kita setiap hari. Dan karena itu saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan ini untuk sama-sama boleh kita praktekkan nantinya dalam kehidupan kita. Oke, mari kita mulai. Saudara, saya mulai dengan ayat ini. Mazmur 24 ayat yang pertama dikatakan bumi adalah milik Allah. Segala sesuatu di dunia ini adalah kepunyaannya. Terjemahannya lain mengatakan bumi dan segala sesuatu di atasnya adalah milik Tuhan. Dunia dan segala penduduknya miliknya. Saudara, siapa yang sadar bahwa semua yang kita miliki itu milik Tuhan? Siapa? Sadar? Yakin? Sadar, saudara? Semua yang kita miliki. Harta kita. Keluarga kita, pekerjaan, semua kedudukan, semuanya itu adalah milik Tuhan. Kita harus jelas dulu, kita harus clear dulu di depan, karena ini yang akan mendasari prinsip stewardship. Berikutnya Yakobus 1 ayat 17 dikatakan setiap pemberian yang baik dan setiap karunia yang sempurna berasal dari atas, diturunkan dari Bapa. Every good gift and every perfect gift is from above. Seringkali kita lupa, seringkali kita merasa bahwa apa yang baik dalam hidup kita itu adalah hasil usaha kita. Masalahnya enggak. Semua hal yang baik dalam hidup kita itu dari Tuhan. Amin. Amin, saudara. Semua hal yang baik, semua karunia, bahkan dikatakan yang sempurna, semua prestasi kita itu dari Tuhan. Kalau saudara orang yang pandai, maaf kata, kepandaianmu bukan dari usahamu. Kalau saudara orang yang mungkin kaya raya, maaf kata, kekayaanmu itu bukan hasil usahamu. Itu dari Tuhan. Amin. Semua hal yang ada dalam hidup kita, semua hal yang baik, yang kita rasa kita miliki, itu semua dari Tuhan. Karena itu, stewardship sebenarnya berbicara tentang bagaimana prinsip mengelola. Bagaimana kita memelihara milik orang lain, milik pihak yang lain. Di mana Tuhan itu yang jadi pemiliknya. Kita, saudara dan saya, kita manusia sebagai steward, sebagai pengelola. Bahkan sebenarnya kata penilik itu asalnya dari sini. Jadi apapun yang ada dalam hidup kita, sebenarnya kita ini cuma mengelola. Kita bukan menguasai, kita bukan memiliki semuanya. Ada sebuah quotes, kata-kata yang bagus sekali dikatakan, we don't own anything, but we are the stewards of everything. Artinya bahwa kita ini nggak punya apa-apa. Kita tidak memiliki apapun, satupun dalam hidup kita. Tapi sebenarnya kita adalah pengelola atas semuanya. We are the stewards of everything. Nah, kenapa sih kok butuh stewardship? Buat teman-teman yang masih ingat, saya pernah share di sini tanggal 23 Maret. Ya, ini bukan 26, 23 Maret. Tentang control, tentang in control. Kalau teman-teman lupa bisa scan QR yang ada di depan. Waktu itu saya cerita kepada saudara bahwa ada 3 area dalam hidup kita. Seringkali kita kebablasan, saudara. Ada orang-orang yang ada di area yang sebelah sini, mereka cuek, mereka malas, mereka tidak peduli dengan apa yang mereka punya.
Tuhan percayakan sesuatu tapi mereka tidak lakukan apa-apa. Sebaliknya ada orang yang di spektrum yang lain, mereka overrule, mereka over control. Mereka merasa mereka memiliki semuanya, pada akhirnya mereka menuntut, memaksa, mereka akhirnya mengeksploitasi, memanipulasi. Harusnya kita di sini. Ada sebuah area, ada sebuah tanggung jawab yang memang Tuhan sudah berikan. Yang itu adalah dalam tanda kutip area kekuasaan kita. Inilah harusnya di mana kita beroperasi. Sebenarnya saudara, hamba yang menerima 1 talenta di perumpamaan tentang talenta Matius 25. Dikatakan dia menerima talenta tapi dia menyimpannya. Dia tidak peduli dengan itu semua. Dia tidak menganggap penting setiap kepercayaan yang Tuhan beri. Dia cuek. Itulah kenapa kalau saudara baca cerita itu, di akhir cerita itu si Tuhan berkata, kamu hamba yang jahat dan malas. Jahat dan malas. Ada orang-orang yang ada di sini. Mereka malas. Tidak mau lakukan apa-apa. Sebaliknya saudara, kalau saudara kita perhatikan sama-sama, di Kejadian 2 dan 3, manusia diberikan Tuhan perintah. Manusia diberikan Tuhan sebuah instruksi. Semua pohon, semua buah yang ada di taman ini boleh kamu makan. Kecuali satu. Ada pengecualiannya, yaitu satu pohon. Pengetahuan baik dan jahat. Jangan dimakan. Tapi kita tahu, manusia gak peduli. Dia merasa dia bisa memiliki semuanya. Dia ambil apa yang harusnya bukan jadi miliknya. Jatuhlah dalam dosa. Saudara, sebenarnya masalah yang terjadi dalam hidup kita kebanyakan sumbernya dari hal ini. Karena itu kita harus belajar prinsip stewardship. Prinsip pengelolaan ini. Nah, mari kita lihat sama-sama. Kejadian 2 ayat yang keempat dan kelima, kemudian 8 dan lanjut ayat yang ke-15. Dikatakan firman Tuhan, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Jadi jelas dari awal Tuhan ciptakan bumi, kemudian Tuhan desain supaya diusahakan oleh manusia. Amin. Supaya diusahakan oleh manusia. Terus ayat yang ke-8, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Ini kata penting, mengusahakan dan memelihara. Sejak awal Tuhan ciptakan manusia dengan tugas. Mengusahakan dan memelihara. Katakan mengusahakan, memelihara. Dari awal Tuhan ciptakan kita untuk itu. Amin. Tuhan tidak pernah ciptakan kita untuk bermalas-malasan. No. Enggak pernah. Nah, saya ini kepo. Kalau sama firman Tuhan saya berusaha untuk cari tahu. Saya selidiki. Saya research. Kira-kira Taman Eden itu seluas apa sih? Ternyata Taman Eden itu sangat luas. Di Alkitab diceritakan ada 4 sungai yang di sekitar Taman Eden, betul? Dan ternyata setelah diteliti kemungkinan besar Taman Eden itu luasnya sekitar 20.000 sampai 50.000 hektar. Perkiraan kalau nggak salah kota Jakarta itu sekitar 20 hektar kalau nggak salah. Tapi ini sampai kira-kira 50.000 hektar. Kira-kira melewati 15 negara hari ini. Kira-kira mulai dari Ethiopia yang ada di Afrika sampai ke Irak. Jadi Taman Eden itu bukan seluas Taman Bungkul gitu saudara ya. Jauh banget. Bukan seluas Taman Safari bahkan. Jauh lebih luas lagi. Iya, kita taunya Taman Bungkul. Taman Apsari, Taman Bungkul. Surabaya. Jauh lebih luas. Dan tadi kita baca, Adam harus mengusahakan dan memelihara taman yang seluas ini. Susah atau gampang? Susah atau gampang? Ya, jangankan seluas itu.
depan rumah taman aja kita nggak bisa rawat. Saudara, yang saya maksud adalah begini, saudara. Tuhan itu sudah mempercayakan sesuatu buat kita. Entah itu besar, entah itu kecil menurut ukuran kita. Tapi itu penting di mata Tuhan. Amin. Itu penting. Setiap dari kita Tuhan percayakan sesuatu untuk diusahakan, untuk dipelihara. Gak ada yang enggak. Nah, kata mengusahakan dan memelihara, terjemahan yang lain pakai bagus sekali, dikatakan cultivate. Apa itu cultivate? Cultivate itu merawat, menumbuhkan sampai menjadi banyak, sampai menjadi sempurna. Jadi mengusahakan dan memelihara itu berarti kita mengembangkan segala sesuatu. Itu berarti kita menghasilkan lebih banyak. Itu berarti kita mengeluarkan kualitas terbaik. Dengan kata lain begini, kalau kehidupan kita makin hari, apa yang kita kerjakan, apa yang kita hasilkan tidak makin baik, kita belum mempraktekkan firman Tuhan. Amin. Kalau makin hari apa yang kita hasilkan tidak jadi lebih baik, pekerjaan kita, pelayanan kita, perbuatan kita tidak jadi lebih baik, kita tidak sedang mempraktekkan tugas yang Tuhan sudah tetapkan dari awal. Saudara, kerajaan Allah, kingdom calling, panggilan kerajaan Allah, berbicara tentang stewardship, tentang pengelolaan. Tuhan percayakan segala sesuatu dalam hidup kita untuk kita kelola. Itu kenapa kita di SMCC kita suka dengan leadership. Kenapa? Karena kita diajari untuk kita memimpin, kita diajari untuk kita mengatur segala sesuatu. Karena kita butuh latihan, saudara. Tuhan katakan nanti di kekekalan kita tugasnya ngapain, saudara? Memerintah. Gak ada yang lain. Memerintah. Itu kenapa kita belajar ini. Kita belajar mengelola segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Kan itu teman-teman, saya mau pesan kepada teman-teman. Jangan menolak kalau sudah dipercayai sesuatu. Ayo jadi panitia ya. Aduh, jangan deh. Saya sibuk. Ayo kamu jadi PIC ya. Aduh, jangan deh. Ini aku utuslah dia. Saudara salah. Ambil setiap kepercayaan, ambil setiap kesempatan di mana saudara bisa melatih pengelolaan. Ambil. Ini kesempatan. Jangan disia-siakan. Setuju? Tuh kan, susah ngomongnya kan? Susah. Aduh, ngapain capek? Aduh, ngapain harus beri waktu? Apa saja sih hal-hal yang contoh-contoh yang Tuhan berikan pada hidup kita yang harus kita kelola? Contohnya waktu. Setiap kita punya waktu 24 jam sehari. Benar kan? Ada yang punya lebih? 24 jam setengah ada? 25 ada? Gak ada. Semua dari kita sama. Mau kita yang umur setahun sampai kita yang umur 60 tahun. Sama. 24 jam. Pertanyaannya adalah kenapa ada orang-orang yang bisa mengerjakan banyak hal. Menghasilkan banyak hal. Tapi ada yang enggak. Firman Tuhan katakan, Paulus menulis, pergunakan waktu yang ada. Di terjemahan yang lain dikatakan, gunakan setiap kesempatan. Bahasa Inggrisnya dikatakan, make the most of every opportunity. Setiap waktu yang kita miliki, itu kesempatan, saudara. Amin. Kalau saudara bisa bangun pagi, saudara bisa menghirup nafas saudara, berarti saudara sedang punya kesempatan yang baru. Masalahnya, apa yang saudara gunakan? Bagaimana saudara menggunakan kesempatan itu? Bagaimana saudara memanfaatkan setiap waktu yang Tuhan percayakan dalam hidupmu? Saudara, kita nggak pernah tahu kapan kesempatan itu akan berhenti. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak akan tahu, saudara. Dulu zaman pandemi kita belajar kan. Katanya, oh kalau yang sudah senior, yang punya komorbid,
pasti kena COVID lewat. Kenyataannya enggak tuh, masih ada yang sehat bugar sampai sekarang. Oh katanya kalau masih muda, enggak apa-apa pasti bisa lawan COVID, daya tahan tubuhnya masih kuat. Enggak tuh, banyak anak muda yang lewat juga. Kita enggak pernah tahu. Sekali lagi waktu saudara bisa menikmati hari ini, manfaatkan, pergunakan, kelola dengan baik waktu saudara. Apalagi yang lain? Tubuh. Seringkali orang meremehkan ini. Saudara, firman Tuhan katakan tubuh kita ini bait Roh Kudus. Iya gak sih? Itu kenapa Rasul Paulus bilang, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. I discipline my body. Saudara, waktu saya mulai ngerti prinsip-prinsip ini, saya mulai belajar olahraga. Dulu saya nggak suka olahraga. Tapi saya berolahraga tujuannya bukan saya jadi slim. Bukan saya jadi kurus. Karena bagaimanapun mau berat badan berapapun saya tahu saya tetap ganteng. Nggak perlu validasi. Terima kasih atas pujiannya. Orang yang semsisi paling tahu. Tapi saya sadar saya berolahraga tujuannya apa? Supaya saya jadi lebih sehat. Supaya saya jadi punya kesempatan lebih banyak untuk melayani Tuhan. Supaya saya punya kesempatan lebih banyak untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Itu kenapa saya berpikir gimana caranya saya bisa rajin olahraga. Wah kalau sudah ke rumah saya, ruang tamu saya udah kayak mini gym. Ada barbel di situ, ada dumbbell di situ, ada bench di situ. Mau treadmill ada. Mau sepedaan ada. Walaupun rumah saya kecil, mini. Gak gede rumah saya. Itu di SMCC Alana. Beberapa tetangga saya di sini. Kenapa saya mau supaya saya gak punya alasan lagi untuk tidak berolahraga? Kalau misalnya pergi ke gym kan, waduh malas ya. Belum perjalanannya, belum nanti harus mandi lagi di sana. Aduh ruwet kan? Wah sibuk. SMCC kan gereja meeting, gak ada waktu. Banyak kan kita begitu kan? Saya berpikir gimana caranya saya gak punya alasan lagi untuk tidak berolahraga. Kenapa? Ini tujuannya. Saya belajar memanfaatkan setiap apa yang Tuhan beri termasuk tubuh. Apalagi hubungan. Setiap kita punya hubungan-hubungan yang Tuhan percayakan. Keluarga, teman, sahabat, siapapun. Dan Tuhan katakan kita harus belajar untuk saling mengasihi. Bahkan dikatakan perintah baru. Saya gak punya waktu bahas ini. Tapi sebenarnya ini mengandung sebuah paradigma yang bagus banget. Perintah yang baru kenapa? Berarti ada perintah lama. Perintah barunya apa? Saling mengasihi. Tapi saling mengasihinya dengan dasar yang jelas. Apa itu? Kasih Tuhan kepada kita. Kenapa? Karena itu butuh. Kalau kita ketemu orang yang menjengkelkan, bencekno, you know mencekno, ya kan? Oh ya, nah itu. Soalnya dia merasa begitu. Kita butuh kasih Tuhan untuk mengasihi mereka. Gak bisa pakai kasihnya kita, gak cukup. Gak bisa. Gak bisa. Betul? Saya dulu orang yang gak terlalu peduli dengan hubungan. Kalau saudara kenal saya 10 tahun lalu, waduh, hajar semua. Ya, tapi saya belajar. Bagaimanapun untuk melakukan kehendak Tuhan, saya butuh orang lain. Saya gak bisa sendirian. Gak bakal selesai. Karena itu saya harus belajar menjaga setiap hubungan yang Tuhan beri. Saya harus belajar merawat hubungan yang Tuhan izinkan, yang saya miliki. Suka gak suka, mau gak mau. Saya harus belajar jaga. Karena itu kita harus kelola. Amin. Apalagi saudara. Ada pekerjaan yang Tuhan percayakan buat kita. Kolose 22:23 bicara tentang masalah pekerjaan. Ayat yang kedua-dua dikatakan, saudara-saudara yang menjadi hamba. Dalam segala hal hendaklah kalian taat kepada Tuhanmu yang di dunia ini. Ayat 23 kita semua sudah hafal. Dikatakan pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati.
Seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani. Apa saja. Tentu saja apa saja di sini batasannya adalah firman Tuhan. Jaga kepercayaan yang saudara sudah miliki. Jaga. Mungkin banyak orang belum tahu. Saya sejak kecil sudah bekerja, literally bekerja. Umur 8-9 tahun saya sudah bekerja. Satu kali waktu saya sekolah farmasi, belum lulus, masih tahun kedua. Saya magang di sebuah apotek di rumah sakit. Dan tiba-tiba ada seorang dokter kenalan datang ke saya dan bilang, Dian mau nggak? Kamu saya percayakan apotek. Dia baru buka apotek, dia percayakan ke saya. Saya belum lulus. Tapi dia percayakan saya mengelola apotek itu dari nol. Jadi seringkali saya harus berangkat keluar dari rumah jam 5 pagi untuk bekerja. Terus saya sekolah dan pulang saya masih harus kerja lagi. Tapi saya belajar prinsip ini. Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, lakukan dengan segenap hati. Tuhan tempatkan buat kita banyak hal. Nah, stewardship, prinsip pengelolaan itu dekat dengan kata setia. Kalau 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2, anggaplah kami pelayan-pelayan Kristus yang bertanggung jawab memberitakan rencana-rencana Allah yang belum diketahui dunia. Yang pertama-tama dituntut dari pelayan di sini pakai kata steward. Yang demikian adalah bahwa ia setia kepada tuannya. Terjemahan bahasa Inggrisnya pakai kata trustworthy. Di Matius 25 kita belajar tentang perumpamaan talenta, hamba yang diberi 2 dan diberi 5, dikatakan mereka melakukan pekerjaan, mereka bekerja dengan talenta itu dan kemudian dikatakan tuannya memuji dia. Karena pekerjaannya yang baik itu engkau setia mengurus yang sedikit ini. Katanya karena itu sekarang aku akan menyerahkan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar. Terjemahan yang lebih Indonesia dikatakan kamu pegawai yang baik dan setia. Karena dalam tanggung jawab yang kecil kamu bisa dipercaya, maka saya akan memberikan tanggung jawab yang besar kepadamu. Kesetiaan selalu dimulai dari hal yang kecil. Mulai dari hal yang kecil. Ada sebuah contoh yang menarik sekali. Kisah Yusuf, saudara. Nanti saudara baca sendiri kisah lengkapnya. Kejadian 39 sampai 41. Kita tahu bahwa Yusuf ini dijual sama saudaranya, betul? Dan dia masuk ke negeri yang baru, negeri Mesir, sebagai seorang budak. Dia masuk menjadi budak dari Potifar. Tetapi kita juga tahu bahwa pada akhirnya karena Yusuf mengerjakan semua dengan baik. Dia setia dari mulai hal yang kecil, seorang budak harus kerjakan sampai dia dipercaya menjadi manajer rumah tangga. Kalau kita lihat kisahnya di Kejadian 39 ayat yang kedua dikatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Mungkin saudara berpikir lah iyalah jelas aja Yusuf diangkat, Tuhan menyertai. Sekarang saya tanya, emang saudara nggak disertai Tuhan? Ada yang di sini tidak disertai Tuhan? Gak ada kan? Kita semua disertai Tuhan. Kemarin 10 hari ibadah pencurahan Roh Kudus, kita belajar ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Gak pernah absen. Kita semua juga disertai Tuhan. Yusuf setia. Kalau dia gak setia mengerjakan dari hal yang kecil, gak mungkin dia dipercaya. Bahkan ayat yang ke-6 dikatakan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Budak di zaman dulu itu gak boleh masuk ke rumah. Mereka tinggal dan bekerja di luar rumah. Tapi Yusuf dia setia sampai dia dipercaya melayani Potifar langsung. Dan bahkan semua milik Potifar dipercayakan kepada Yusuf. Sayangnya kita tahu cerita nggak berhenti di sini. Yusuf akhirnya difitnah sama si tante yang sampai sekarang kita tidak tahu siapa namanya. Makanya kita sebut tante Potifar. Si tante memfitnah dia dan akhirnya Yusuf berakhir di penjara. Saudara, yang menarik adalah Yusuf tidak berhenti
Dia tidak hanya sekedar mengasihani dirinya sendiri, dia nggak jadi baper. Waduh, aku dizolimi, aku difitnah, aku dikhianati. Dia tetap bekerja. Dia tetap bekerja dengan baik. Sampai dikatakan dia dipercaya oleh kepala penjara. Dikatakan sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Saudara, ngurusin rumah Potifar dengan ngurusin penjara lebih susah mana? Jelas penjara lah. Yang diurus tahanan, narapidana, ya kan? Orang-orang berandalan semua yang ada di situ. Tapi dikatakan Yusuf dipercaya. Kenapa? Karena dia membuktikan bahwa dia bisa dipercaya. Saudara, kemudian kita tahu Yusuf yang waktu di penjara dia ketemu dengan juru minuman, juru roti. Dia pesan sama si juru minuman, nanti kalau kamu udah keluar dari sini, kamu ketemu raja, tolong titip dong. Dia berusaha pakai koneksi. Saudara. Tolong titip ngomong ke raja, aku ini difitnah, tolong bebaskan aku. Masalahnya Yusuf dilupakan. Yang dilupakan, saudara. Hanya kenyataannya Kejadian 40 ayat 23, Yusuf tidak diingat. Memang dasar juru minuman gak tahu diri, gak tahu balas budi. Saudara. Yusuf dilupakan sampai 2 tahun. Tapi tidak dicatat di Alkitab. Yusuf menjadi baper. Akhirnya dia malas-malasan gak mau kerja lagi. Enggak. Pada akhirnya kita tahu. Karena kesetiaannya Yusuf. Dia diangkat jadi penguasa Mesir. Masuk ke Mesir sebagai budak. Tapi dia berakhir sebagai penguasa Mesir. Mulai dari hal yang kecil. Mulai dari hal yang sederhana. Mulai dari hal yang mungkin dianggap orang remeh. Saudara, pelayanan saya pertama dulu di remaja waktu habis bertobat. Bukan di mimbar saja. Pelayanan saya pertama adalah nata kursi. Waktu itu ada kojen juga di sana. Tiap kali ibadah kita harus beresin kursi. Karena ibadah yud di bawah duduknya. Pada hari Sabtu kita bantu-bantu nata kursi, nata sound dan sebagainya. Tapi mulai dari yang kecil dulu. Mulai dari hal yang remeh, yang mungkin dianggap hina sama orang lain. Kenapa enggak? Bahkan sekarang pun saya bisa menyaksikan kepada saudara. Saudara bisa temui saya di mimbar, di panggung dengan lampu yang megah. Saudara juga bisa temui saya di gudang. Ngurusin barang-barang yang dianggap orang enggak penting. Kenapa? Karena semuanya adalah kepercayaan yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saudara, Matius 25 memberitahukan kita tentang perumpamaan talenta. Ada hamba yang diberikan 1, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 5. Dan Alkitab mencatat semuanya sesuai kesanggupan, katakan kesanggupan. Semua sesuai kapasitas, katakan kapasitas. Jadi kita nggak perlu bingung, kita nggak perlu iri sama orang yang memang punya kapasitas yang lebih dari kita. Nggak perlu. Nggak usah bandingkan diri saudara, kenapa kok saya cuman begini, kenapa kok dia begitu. Nggak usah. Kenapa? Karena tiap orang punya kapasitasnya masing-masing. Kalaupun sudah diberikan banyak, percuma. Karena kapasitasnya cuma segitu. Jadi Tuhan itu sudah mempercayakan segala sesuatu dalam hidup kita yang sudah sesuai sama kapasitas. Gak usah bingung, gak usah iri, gak usah saudara buka sosmed dan saudara mulai bandingkan hidup saudara sama orang lain. Gak usah. Tambah sakit hati, tambah kepahitan. Ya gak sih? Gak usah. Percayalah semuanya sesuai kapasitas. Nah, yang menarik adalah waktu si hamba yang dipercayakan talenta ini mengerjakan. Hamba yang dikasih 2 dan dikasih 5, mereka mengerjakan.
Dikatakan mereka bekerja dengan talenta itu, bahasa Inggrisnya pakai did business with them. Apa yang terjadi? Kapasitasnya bertambah. Dari dia punya 5, kapasitasnya cuma 5. Waktu dia mengerjakan dengan setia, kapasitasnya nambah. Jadi kapasitas saudara itu bisa diperbesar, bisa ditingkatkan. Caranya gimana? Kerjakan, kelola. Bahkan bukan hanya sampai 10 talenta, tapi dikatakan sampai 11. Karena yang punya yang 1 yang disimpan itu diambil dan diberikan kepada yang 10. Ingat prinsipnya, semuanya sesuai kapasitas. Jadi kalau saudara sudah tahu kapasitas saudara, kerjakan dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan setia, kelola dengan baik, nantinya pasti kapasitasmu akan bertambah. Inilah prinsip yang kita harus pegang. Gak usah khawatir. Gak usah khawatir soal naik jabatan, naik level. Semuanya terjadi otomatis waktu kita setia mengelola apa yang dipercayakan kepada kita. Tapi saudara harus ingat, seperti hamba yang punya 1 talenta, waktu dia tidak mengerjakannya, 1 itu akan diambil. Segala sesuatu yang tidak saudara kelola, engkau akan kehilangan itu. You will lose what you can manage. Saudara nggak jaga hubungan yang saudara punya, rumah tangga suami istri saudara nggak jaga, saudara nggak kerjakan, ya udah, tinggal tunggu waktu akan hancur. Saudara nggak bekerja sungguh-sungguh dalam pekerjaan saudara, saudara nggak bisa dipercaya oleh pimpinan saudara, tinggal tunggu waktu, engkau akan dipecat. Saudara nggak jaga tubuh saudara, nggak jaga badan saudara. Itu kenapa kalau olahraga namanya workout kan? Kita harus kerjakan sesuatu. Ya udah, mati muda kan gitu. Jadi teman-teman, prinsip stewardship adalah bicara tentang gaya hidup kerajaan. Saya undang teman-teman Passion Worship. To belong to the kingdom is to live as a trusted steward. Gaya hidup kerajaan. Gaya hidup kerajaan berbicara tentang apakah kita menjadi pengelola yang bisa dipercaya. A trusted steward. Apakah saudara adalah hamba yang bisa dipercaya? Mari bangkit berdiri bersama-sama. Tutup mata saudara. Mari ambil waktu sejenak kita merenungkan. Apa yang hari ini ada di tanganmu yang Tuhan sudah percayakan? Engkau pasti punya. Yang kedua, apa yang sudah kau lakukan dengan semua kepercayaan itu? Apakah ada sesuatu yang Tuhan percayakan yang kau masih kubur di dalam tanah? Kau belum kerjakan, kau belum usahakan. Kau sia-siakan. Siang hari ini mari datang pada Tuhan. Mari sadari bagian kita menjadi steward, mengelola, mengerjakan, mengusahakan. Itu bagian kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberi semuanya. Semua hal, semua kebaikan, semua kasih karunia Dia sudah beri. Dan sekarang tinggal apa respon kita.